bag there, pal? The essentials. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang ilmuwan muda dan hebat yang kala itu sedang joget-joget sambil mengerjakan proyeknya. Tak lama tiba-tiba datang seorang pria yang entah kenapa langsung menghabisi si ilmuwan tersebut. Adegan berpindah ke seorang bos mafia yang bernama Sosa yang kala itu sedang mengadakan pesta di suatu tempat. Pesta itu sengaja Sosa buat sebagai bentuk syukuran karena putranya baru bebas dari penjara. Kemudian Sosa memberi pidato yang mengatakan kalau ia tahu ada pengkhianat atau cepu di antara anak buahnya yang menjadi penyebab putranya di penjara. Sosa mengancam semua anak buahnya agar berhati-hati. Karena cepat atau lambat dirinya pasti akan menemukan siapa orang tersebut. But in the meantime, enjoy the festivities. Adegan berpindah kepada anak buah wanita Sosa yang diketahui bernama Alice. Saat pesta masih berlangsung, Alice mendatangi rekannya yang bernama Nick. Di sini Alice bertanya siapakah kira-kira orang yang telah berani menjebloskan putra Sosa ke dalam penjara. Nick menjawab tidak tahu, yang pasti itu bukan dirinya. Setelah itu Alice menghubungi kekasihnya yang juga masih anak buahnya Sosa. Terlihat saat itu kekasih Alice yang bernama Michael sedang berada di kamar hotel menyiapkan semua properti untuk tempur malam ini dengan Alice. It's terrible. Hang on. Holy shit. Open the door, Mike. I know you're in there. Tak lama Michael meminta maaf karena ia harus mematikan panggilan sebab ada tamu yang datang. Saat pintu dibuka ternyata yang datang adalah Nick. Di sini Nick mengajak Michael agar pergi ke kafe sebelah sebab ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Awalnya Michael menolak sebab ia sudah ada janji cucus bareng dengan Alice. Tapi Nick terus memaksa sebab ini sangatlah penting. Alhasil Michael ikut dengan Nick untuk mengobrol di kafe sebelah. You coming? Of course, sure. Setibanya di sana, Nick menjelaskan kalau malam ini Michael harus membantunya menangkap seseorang yang ada di rumah Nick. Misi ini akan sedikit membingungkan, tapi itu semua Nick lakukan demi keselamatan Michael. Michael sempat bertanya memang apa yang terjadi dan siapa orang yang harus ia tangkap. Nick menjawab kalau ia akan menjelaskannya nanti. Let's move. Di tengah perjalanan, Michael mengirim pesan kepada Alice agar menunggu dulu di hotel karena dirinya ada urusan sebentar. Singkatnya, mereka tiba di rumah Nick. Sebelum turun dari mobil, Nick meminta Michael agar membius saja orang yang ada di dalam lalu memberi kode kepadanya jika target sudah pingsan. Tanpa menunggu lama, Michael langsung turun lalu mengetuk pintu rumah. Saat dibuka, Michael dibuat syok karena yang membuka pintu adalah Nick sendiri. Tapi Michael tidak peduli dan segera membius Nick sesuai dengan perintah awal. Sial sekali obat bius itu sudah kadaluarsa, yang membuat Michael harus melumpuhkan Nick dengan cara manual. Setelah perduelan cukup lama, akhirnya Nick berhasil Michael tumbangkan. Kemudian Michael memberi kode kepada Nick yang tadi menunggu di mobil.
Sebelum masuk, Michael sempat bertanya apakah Nick mempunyai saudara kembar karena orang yang baru saja ia tumbangkan mirip sekali dengan Nick. Nick menjawab tidak dan semuanya akan ia jelaskan saat sudah tenang nanti. Selanjutnya Nick masuk ke dalam, tapi ia dibuat kecewa karena Nick yang tadi telah menghilang entah kemana sambil membawa kabur mobil Nick. Di sini Nick meminta Michael agar membantunya membereskan rumah. Sebab sebentar lagi Sosa sang bos mafia akan mampir ke sini. Beberapa menit kemudian Sosa datang sehingga Nick meminta Michael agar bersembunyi di toilet karena Sosa tidak tahu Michael juga ada di sini. Sosa pun masuk ke dalam dan tujuan kedatangannya ke rumah Nick hanya sekedar numpang pipis di toilet. Beruntung Michael dapat sembunyi di kamar mandi sebelah yang membuat Sosa tidak ngeh. Sambil pipis, Sosa memberitahu Nick kalau ia sudah tahu siapa orang yang telah menjebloskan putranya ke dalam penjara. Orang tersebut tak lain adalah Michael dan Sosa berjanji akan mengirim pembunuh bayaran terbaik malam ini juga untuk menghabisi Michael. Sebagai sahabat sejati, Nick sempat membela dengan mengatakan sepertinya Sosa salah orang karena tidak mungkin Michael melakukan hal tersebut. Akan tetapi Sosa sudah yakin Michael lah pelakunya karena ia diberitahu oleh informannya. Michael yang sedari tadi mendengar perkataan Sosa tentu ia langsung panik dan sama sekali tidak merasa telah mengkhianati Sosa. Untuk berjaga-jaga, Michael langsung mengirim pesan kepada Alice kekasihnya agar pergi dari hotel karena ditakutkan ada pembunuh bayaran ke sana. Setelah Sosa pergi, Michael keluar lalu ia bersumpah kepada Nick kalau dirinya bukanlah orang yang telah menjebloskan putra Sosa ke dalam penjara. Nick menjawab kalau ia sudah tahu dan alasan Nick mengajak Michael menangkap Nick yang tadi untuk menyelamatkan Michael dari semua ini. Barulah di sini Nick menjelaskan semuanya kalau sebenarnya ia berasal dari masa depan, tepatnya 6 bulan mendatang. Okay, so you're from the future. Is that it? Nick mengatakan kalau ia datang ke sini lewat mesin waktu yang si ilmuwan buat di awal film. Jadi kala itu Nick diperintah Sosa untuk menghabisi si ilmuwan yang tak mau membayar hutang kepada Sosa. Setelah menghabisi ilmuwan tersebut, Nick tak sengaja melihat sebuah mesin dan Nick menyalakannya. Ternyata mesin itu adalah mesin waktu yang membuat Nick dari masa depan datang. Tapi sayang sekarang Nick tidak bisa kembali ke masa depan mengingat si ilmuwan sudah dihabisi dan mesin waktunya telah hancur. Jadi Nick berencana akan menyelamatkan Michael dari tuduhan Sosa ini sebab ia tahu betul bagaimana ke depannya cerita ini akan berjalan. Alasan Nick ingin menangkap Nick asli untuk mengajaknya bergabung lalu menjelaskan semuanya. Let's go. Selanjutnya Nick dan Michael menggunakan mobil lain untuk melacak keberadaan Nick yang asli. Rupanya Nick asli sedang berada di minimarket membeli makanan ringan. Hingga dengan cepat Michael dan Nick menyusul ke sana. Nick yang asli malah tidak mau membayar saat di kasir sampai ia nekat menodong kasir tersebut. Secara kebetulan datanglah 2 polisi untuk berbelanja yang memergoki Nick asli sedang menodong. Beruntung kedua polisi itu adalah kenalan Nick asli, jadi mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tak lama datanglah Nick dan Michael yang langsung menangkap Nick asli hingga terjadi keributan. Edibles, man. What? Keributan itu berlangsung cukup lama, tapi pada akhirnya Nick dan Michael berhasil menumbangkan Nick yang asli lalu mereka masukkan ke dalam bagasi mobil. Sebelum pergi, Michael bertanya lantas apa rencana Nick sekarang. Nick menjawab kalau ia akan membawa Nick yang asli ke apartemen lalu menjelaskan semuanya di sana termasuk dengan memberitahu Alice pacar Michael agar tidak bingung. Not sure. You text, I drive. Setibanya di basement apartemen terlihat Alice yang sudah menunggu. Lalu ia dibuat terkejut tatkala melihat Nick asli dikeluarkan dalam bagasi mobil.
Michael meminta Alice agar tenang karena mereka akan menjelaskannya saat di dalam nanti. Kemudian mereka naik ke lantai atas dengan menggunakan lift. Come on. There you go. I'm you. And you're coming with us. Saat di dalam lift terlihat Nick asli sudah sadar dan rupanya ia sudah tahu kalau Nick satunya adalah Nick dari masa depan. Bahkan Nick yang asli bertanya kenapa dia tidak kembali. Nick menjawab kalau mesinnya telah rusak karena hancur terbakar. Right. They did. Yeah. Setibanya di dalam apartemen, Alice yang masih tidak percaya dengan semua ini, ia pun sengaja menusuk kaki Nick yang asli. Saat dicek, benar saja kaki Nick masa depan memiliki bekas luka di kakinya. Kemudian Nick asli bertanya apa maksud dari Nick masa depan datang dan membuat kekacauan seperti ini. Nick masa depan menjelaskan kalau tujuannya datang ke sini hanya untuk menyelamatkan Michael dari tuduhan Sosa. Ia tahu betul kalau Michael bukanlah orang yang telah menjebak putra Sosa masuk ke dalam penjara. Sedangkan saat ini Sosa telah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Michael. Michael sempat bertanya lantas kenapa Nick sampai rela menyelamatkan dirinya. Alasannya hanya satu. Nick tak ingin melihat anak Michael nanti tidak mempunyai ayah karena ternyata sekarang Alice sedang mengandung anak Michael. Mendengar hal tersebut, Alice begitu syok karena dirinya sendiri belum sadar kalau sekarang ia telah positif hamil. Setelah mendengar semua penjelasan itu, akhirnya mereka sepakat untuk bersatu termasuk Nick asli meskipun tadi sempat ngeyel. It's not a good ending. I haven't seen those. Yeah. I mean, you watch them later. Tak lama ponsel Nick dihubungi oleh Sosa dan yang mengangkatnya adalah Nick dari masa depan. Di sini Nick mengatakan kalau dirinya telah berhasil menangkap Michael dan sebaiknya Sosa kirim saja pembunuh bayaran yang dimaksud ke apartemennya. Mendengar informasi itu tentu Sosa merasa senang karena Nick memang sangat bisa diandalkan. Setelah panggilannya terputus, Michael bertanya kenapa Nick malah memberitahu Sosa. Nick menjawab kalau ia sengaja agar nantinya mereka di sini bisa bersama-sama menghabisi pembunuh bayaran tersebut. Setelah itu Nick masa depan mengatur strategi yang mana ia akan menjadi sniper di gedung sebelah. Sedangkan Nick asli dan Alice berpura-pura menyambut kedatangan pembunuh bayaran nanti. Untuk Michael, ia akan pura-pura diikat agar nantinya sandiwara mereka tidak ketahuan. So, I understand it perfectly. Alright, let's get hyped. Setelah semuanya bersiap di posisi masing-masing, terdengar suara ketukan pintu. Saat dibuka, datanglah seorang pria dengan membawa senjata dan Nick sangka itu adalah sang pembunuh bayaran. Di sini Nick asli sempat memberi kode kepada Nick masa depan untuk menembak, tapi tiba-tiba orang itu malah memberondong Michael duluan. Alice yang melihat Michael tewas langsung menangis histeris karena semua rencananya telah gagal. I forgive you. Tapi tiba-tiba orang itu dan Michael malah tertawa karena ini hanyalah tipuan. Rupanya orang tadi bukanlah pembunuh bayaran, melainkan kru film teman Michael yang membawa tembakan properti. Dia sengaja melakukan hal tersebut hanya untuk mengagetkan mereka semua dan penonton di rumah. Tak berselang lama, Nick masa depan menghubungi Nick asli untuk memberitahu kalau pembunuh bayaran yang asli telah tiba di lantai bawah. Tentu mereka langsung bersiap-siap di posisi masing-masing. Di luar apartemen terlihat si pembunuh bayaran sedang berjalan menuju kamar sambil dikawal oleh dua anak buahnya. Hingga saat masuk ke dalam, Alice dan Nick asli berpura-pura menyambut si pembunuh bayaran dan langsung menyerahkan Michael. Tapi saat Michael hendak dibawa, Nick masa depan langsung melesatkan tembakan dari gedung sebelah dan inilah yang terjadi. Mendengar suara tembakan, dua anak buah si pembunuh bayaran langsung masuk hingga terjadilah aksi tembak-tembakan.
Akhirnya mereka semua dapat menghabisi si pembunuh bayaran dan 2 anak buahnya. Tapi jelas ini belum berakhir sebab Sosa pasti melakukan lagi segala cara untuk bisa menghabisi Michael. It's time for the after party. Tak lama kemudian Nick masa depan kembali dari gedung sebelah lalu ia pun segera menghubungi Sosa. Di sini Nick memberi laporan palsu kalau Michael telah berhasil kabur sambil menghabisi si pembunuh bayaran dan 2 anak buahnya. Mendengar hal tersebut tentu Sosa menjadi murka lalu ia berjanji akan mengerahkan semua pasukan untuk memburu Michael mulai besok pagi. Setelah panggilan dimatikan, Nick masa depan memberitahu kalau Sosa akan mengerahkan pasukan untuk memburu Michael. Ada 2 cara untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, Michael harus bisa memberi bukti kalau dirinya lah bukan cepu yang telah menjebloskan putra Sosa ke dalam penjara. Tapi jika Michael tidak bisa memberi bukti itu, mau tidak mau mereka harus memakai cara yang kedua, yaitu menyerang balik Sosa malam ini juga sebelum matahari terbit. Diketahui kalau sekarang Sosa masih mengadakan pesta di suatu tempat sebagai perayaan pembebasan putranya. Jadi mereka bisa sekalian melenyapkan Sosa dan pasukan dalam satu malam. Akhirnya mau tidak mau Michael setuju dengan rencana yang kedua, yaitu menyerang balik Sosa dan para pasukannya. Sebelum itu Michael sempat bertanya apakah Nick juga mempunyai dendam pribadi kepada Sosa. Padahal kelihatannya mereka baik-baik saja. Nick menjawab ya karena di masa depan nanti Sosa akan menghabisi Nick juga. Time to crash a fucking party. Adegan berpindah kepada Sosa yang memberitahu putranya kalau pembunuh bayaran telah gagal menghabisi Michael. Tapi Sosa meminta putranya agar jangan khawatir sebab setelah pesta ini selesai dirinya akan mengerahkan pasukannya untuk memburu Michael. Right there under the dumpster was my number one concern. I want you to have the world. Di balik itu Nick yang asli sedang bertemu dengan perempuan yang merupakan mantan kekasihnya. Nick meminta bantuan perempuan itu agar masuk ke dalam pesta Sosa lalu menyimpan granat di setiap sudut. Tentu ini tidak cuma-cuma, sebab Nick membayar si mantan kekasihnya dengan segepok uang. Selang beberapa saat, mantan kekasih Nick yang masih anggota mafia masuk ke dalam pesta lalu segera menaruh granat di setiap sudut. Kemudian disusul oleh Nick asli dan Nick masa depan yang akan meledakkan granat dari dalam sambil memastikan kalau Sosa dan yang lainnya akan tewas. Michael dan Alice sempat ingin masuk ke dalam, tapi Nick melarang sebab nantinya mereka akan langsung diburu. Kemudian si penjaga dibuat bingung karena ia melihat 2 Nick. Tanpa menunggu lama, Nick masa depan langsung menghabisi si penjaga lalu mulai menyerang semua para anak buah Sosa. Michael yang mendengar suara tembakan, ia pun tak bisa terus menunggu di mobil lalu ikut masuk ke dalam. Michael langsung berhadapan dengan 1 anak buah Sosa. Tapi beruntung orang itu tewas akibat terkena ledakan granat. Okay. I'm sorry anyway. Selanjutnya Michael ikut membrutal menghabisi semua para anak buah Sosa yang ada di sana. Di suatu waktu Michael berhadapan langsung dengan putra Sosa. Awalnya Michael berusaha menjelaskan kalau ia bukan orang yang menjebloskan putra Sosa ke penjara. Tapi putra Sosa tak peduli dan terjadilah pertempuran. Di sini Michael berhasil menghabisi putra Sosa saat ia hendak melarikan diri keluar. Kemudian Michael dan 2 Nick pergi keluar lalu mereka dibuat kaget tatkala melihat Sosa yang tengah menyandra Alice. Di sini Nick masa depan maju lalu meminta Sosa agar menghabisi dirinya saja. Sosa dibuat tak mengerti dengan apa yang terjadi dan kenapa Nick bisa mengkhianatinya.
Nick menjelaskan kalau di masa depan nanti Sosalah yang akan menghabisi Nick. Jadi sebaiknya ia selesaikan sekarang juga. Menyadari kalau Nick itu adalah Nick masa depan, Sosa langsung menembak Nick yang asli yang membuatnya tumbang. Di waktu yang sama Alice dapat merebut pistol Sosa, lalu Sosa pun tewas ditembaki oleh Michael dan Nick masa depan. Quick draw. Quick draw. Selanjutnya mereka semua segera membawa Nick asli menuju rumah sakit karena terluka sangat parah. Di tengah perjalanan Nick asli yang kehabisan darah, ia pun harus menghembuskan nafas terakhir. Di waktu yang sama Nick masa depan ikut menghilang karena Nick yang aslinya telah tewas. Melihat hal tersebut, Alice dan Michael hanya bisa menangis sebab mereka tak menyangka akan berakhir seperti ini. Padahal sudah mendapat bantuan dari masa depan. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.